Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita curah limpah kepada Allah, Rabb Malik Ilah, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama bisa berkumpul di dalam ruang keluarga. Alhamdulillah ayah ibu, mudah-mudahan hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan dengan bertemunya kita di ruang keluarga, kita bisa sama-sama untuk belajar bersama dalam tema mengenai sejarah dan dasar kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Salam serta salam tak lupa pula tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu menapaki sunnah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berada di dalam rel sunnah. Ayah bunda sekalian, jika kita merenungi awal turunnya wahyu, maka kata pertama yang Allah sampaikan bukanlah berperanglah, bukan berbisnislah gitu ya, tetapi apa? Iqra gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca. Tetapi bukan hanya sebatas membaca huruf, tetapi membaca makna kehidupan, membaca diri, membaca tanda-tanda kasih Allah di semesta ini. Maka sejak awal, pendidikan dalam Islam adalah perjalanan menjadi manusia yang sadar. Sadar kepada Sang Khalik, sadar kepada sesama, dan sadar kepada tujuan hidup kita. Rasulullah SAW bukan hanya guru bagi para sahabat, tapi pendidik hati. Ia menyalakan cahaya iman dan Islam dalam waktu yang bersamaan. Dan disitulah sesungguhnya kurikulum Islam pertama kali dimulai, yaitu di dalam hati yang hidup. Yuk kita coba refleksi sedikit gitu ya. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Selama ini gitu ya, apalagi peran kita sebagai seorang ayah dan bunda gitu ya, dalam mendidik anak khususnya, pernahkah kita bertanya kepada diri kita gitu, bahwa apakah kita sudah mendidik anak-anak kita di rumah dengan menghidupkan hatinya gitu, ataukah hanya sekedar mengisi kepalanya dengan ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Atau bukan hanya mendidik anak, bisa jadi kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai ayah dan bunda, sebagai madrasatul ula bagi anak-anak kita gitu ya, apakah sudah mendidik diri kita dengan hati, dengan menghidupkan hati kita gitu, sehingga kita memerankan fungsi diri kita dalam mendidik diri dan mendidik anak-anak kita di rumah dengan penuh kebermaknaan dan kesadaran akan dari tujuan hidup kita. Kita kembali lagi kepada sejarah Rasulullah gitu. Ketika Rasulullah SAW diutus, masyarakat Arab itu hidup dalam kegelapan, atau yang biasa kita kenal dengan masyarakat jahiliyah. Kenapa Allah menyebut statement masyarakat Arab sebagai masyarakat jahiliyah? Bukan karena mereka tidak bisa membaca, bukan mereka tidak bisa menulis, bukan berarti mereka tidak memiliki teknologi, bukan. Tetapi beliau, Rasulullah, tidak memulai peradaban ini dengan pedang, melainkan dengan pendidikan. Artinya bahwa ketika Rasulullah hidup di zaman jahiliyah, masyarakat Makkah ketika itu tidak memahami bagaimana memposisikan Allah di dalam kehidupan mereka. Ketika kita tidak paham bagaimana posisi Allah dalam kehidupan kita, maka otomatis dalam menjalankan kehidupan pun kita tidak tahu bagaimana kita akan memberikan arahan kepada diri, termasuk keluarga kita, termasuk anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus kita selanjutnya. Intinya bahwa pendidikan itu adalah membebaskan dari penyembahan terhadap makhluk menuju kepada penyembahan kepada Allah saja. Dari sinilah fungsi Rasulullah diturunkan sebagai uswatun hasanah. Kalau kita tilik di dalam Al-Quran, kita bisa lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan al-hikmah kepada mereka dan menyucikan jiwa mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada 3 unsur utama dalam kurikulum Islam. Yang pertama adalah tilawah gitu ya, yatslu gitu ya. Akar kata dari yatslu itu kan artinya kan membaca ya, mentilawah. Ada Iqra, Zikra, dan Itsla. Konsep Itsla, Yatslu ini begitu ya, Allah simpan di dalam ayat ini. Jadi unsur utama di dalam kurikulum Islam itu yang pertama adalah
menyatslu atau mensilawah. Apa itu membacakan ayat-ayat Allah? Artinya bahwa pendidikan itu harus berpijak pada wahyu. Jadi pada dasarnya bahwa bagaimana kita mendidik diri dan mendidik anak-anak kita di dalam keluarga, fokusnya adalah kepada tadi, kurikulumnya adalah mesti wahyu dulu gitu sebagai sumber utamanya. Kemudian yang kedua adalah ta'lim gitu ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah gitu. Mengajarkan kitab dan al-hikmah pada mereka. Jadi sini ada konsep taklim gitu ya. Selain tadi tilawah gitu ya, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, membacakan ayat-ayat Allah sebagai sumber utama dari proses pendidikan kita. Yang kedua adalah taklim gitu ya, mengajarkan ilmu yang benar. Karena ternyata ilmu juga ada yang tidak benar begitu ya. Intinya bahwa bagaimana kita, diri kita dan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga dari kurikulum Islam adalah tazkiyah wa yuzakkihim, yaitu menyucikan jiwa agar ilmu itu membawa manfaat. Tanpa konsep tazkiyah gitu ya, tazkihim atau konsep tazkiyah, maka ilmu itu menjadi dingin dan keras. Tapi tanpa ilmu, tazkiyah menjadi buta. Artinya bahwa tilawah, ta'lim, dan tazkiyah, ketiganya itu harus berjalan seiringan gitu. Rasulullah mempraktekannya melalui 3 institusi pendidikan. Yang pertama, kalau kita lihat runutan sejarah gitu ya, bagaimana perjalanan pendidikan Rasulullah mendidik para sahabat gitu ya. Setelah turunnya wahyu di usia 40 tahun, maka yang pertama kali beliau lakukan itu adalah membangun pola pendidikan. Kalau kita lihat atau kita baca di dalam bukunya Sirah, Tarikh Kelengkapan Rasulullah, di situ dikatakan ada satu tempat namanya Darul Arqam gitu ya. Apa fungsi Darul Arqam? Di sini Darul Arqam itu adalah tempat di mana Rasulullah mendidik, membina para sahabat yang tadinya mereka tidak paham bagaimana mereka menempatkan keimanannya gitu ya. Karena tadi dikatakan di awal bahwa masyarakat Mekah jahiliyah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tetapi pada pengimplementasiannya tidak mau diatur oleh aturan Allah gitu. Ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, turun SK kenabian, dan tugas beliau adalah mengikra gitu ya, membacakan wahyu-wahyu Allah kepada para sahabat yang menjadi pengikutnya, maka Rasulullah mendidik para sahabatnya itu adalah di Darul Arqam. Darul Arqam inilah tempat pendidikan awal Rasulullah dalam membina akidah para sahabat ketika itu. Difahamkan hal-hal yang menjadi inti dari kehidupan. Apa itu? Tauhid. Bagaimana mereka harus menempatkan Allah sebagai satu-satunya Rabb, Malik, dan Ilah di dalam kehidupannya. Jadi Darul Arqam ini, kesimpulannya bahwa Darul Arqam ini adalah sekolah iman gitu. Tempat melatih kesabaran dan keberanian. Tidak langsung disuruh harus sholat. Dan sholat mah sudah biasa gitu ya, dari zaman dulu juga gitu. Ketika zaman jahiliyah pun sholat sudah ada kan gitu ya. Saum sudah ada. Bahkan haji gitu ya sepanjang tahun. Cuman tadi gitu ya, aturan manusia ketika itu tidak menggunakan aturan Allah sebagai aturan dalam hidup mereka. Sehingga mereka dalam kondisi segala ada gitu ya. Kan ketika itu di masyarakat Mekah itu rata-rata pencaharian mereka itu adalah sebagai pedagang. Artinya kan otomatis secara perekonomian mampu begitu ya. Artinya orang-orang yang berada kalau secara ekonomi, orang-orang yang berkecukupan, bahkan mungkin banyak bangsawan juga gitu ya. Cuman tadi kenapa Allah katakan konsep jahiliyah? Karena tadi mereka tidak mampu atau belum mampu menjadikan aturan Allah sebagai aturan hidup bagi mereka. Padahal Ka'bah gitu ya ada di tengah-tengah mereka. Padahal mereka yakin bahwa Allah itu adalah Rabb mereka. Tapi ruh mereka belum terhidupkan dengan apa tadi? Dengan akidah Islam. Yang kedua tadi setelah Darul Arqam, maka kemudian setelah 13 tahun nih Rasulullah mendidik para sahabat di Mekah gitu ya, untuk mengenalkan konsep-konsep ketauhidan, akidah gitu ya, kepada para pengikutnya di Darul Arqam. Maka kemudian setelah 13 tahun berdakwah, Rasulullah kemudian berhijrah ke Yathrib. Atau setelah Rasulullah berhijrah, Yathrib ini kemudian diganti namanya, digelari sebagai Madinah. Yang kedua adalah Madinah gitu ya, tempat atau institusi pendidikan ala Rasul gitu ya. Darul Arqam kemudian Madinah atau Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini, fungsi Masjid Nabawi ini bukan hanya sebatas tempat untuk melaksanakan ibadah secara ritual, tetapi di sinilah bahkan di sufah-sufah gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin namanya sufah. Kalau sekarang mungkin selasar masjid begitu ya. Di selasar masjid ini sesungguhnya Rasulullah kalau habis sholat itu sering membina para sahabat. Tentang apa? Tadi gitu, berbicara lagi tentang bagaimana peran Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga dari kepahaman mereka tentang bagaimana peran Allah, peran utama Allah sebagai sumber petunjuk kehidupan di dalam kehidupan mereka, ini akhirnya memerankan peran penting untuk mengatur kehidupan mereka dari berbagai macam bidang, baik itu dari segi sosial, politik, ekonomi, ideologi, dan lain-lainnya. Itu yang besar ya, runutannya secara global begitu ya. Artinya dalam kehidupan mereka belajar untuk supaya bagaimana aturan-aturan Allah itu mengatur kehidupan mereka dari berbagai macam segi. Kalau kita kembali kepada skup atau unit yang kecil, di dalam keluarga, ketika personal-personalnya sudah paham bagaimana memposisikan Allah gitu ya, menjadi salah satu tujuan dari hidup mereka, sehingga mereka punya visi misi dalam hidup, termasuk ketika mereka mendidik keluarganya kan gitu. Artinya ketika orang paham
tujuan hidup mereka adalah untuk mendapatkan ridho Allah, otomatis ketika mereka berkeluarga pun gitu, tujuannya tidak akan jauh-jauh gitu. Bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan pendamping dan anak-anaknya menuju kepada tujuan yang sama. Apa itu ridho Allah gitu. Sehingga di dalam keluarga ketika sudah tujuannya ridho Allah, maka otomatis mereka akan merancang gitu ya program-program di dalam rumahnya gitu. Program diri sebagai ayah gitu, tahu peran dan fungsi ayah, kemudian peran ibu gitu ya sebagai umi gitu ya, sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya, juga peran anak-anaknya. Bagaimana mereka harus memiliki adab dan sikap terhadap orang tua gitu ya. Poin yang ketiga adalah tadi rumah tangga, barusan sudah disampaikan gitu. Pertama tadi bahwa 3 institusi pendidikan yang Rasulullah praktekkan, dari mulai Darul Arqam, dari mulai Rasulullah membina secara personal para sahabat untuk memahamkan tentang keesaan Allah, ketauhidan. Kemudian secara global lagi ketika hijrah, Rasulullah kemudian mengajarkan bagaimana membina atau mengelola kehidupan secara lebih luas gitu ya di Masjid Nabawi atau di Sufah Nabawi, hingga kemudian akhirnya pola-pola yang Rasulullah terapkan dalam 2 tempat ini kemudian mampu diaplikasikan prakteknya di dalam rumah tangga para sahabat. Hari ini karena Rasulullah adalah tauladan dan uswah bagi kita, kita pun berarti harus mampu mempola gitu ya, seperti apa yang Rasulullah lakukan. Rumah tangga adalah madrasah cinta, tempat menanamkan adab dan kasih sayang. Maka sudah menjadi kewajiban kita ayah bunda sebagai seorang parents gitu ya, orang yang akan menjadi petunjuk gitu ya bagi anak-anaknya untuk hidup begitu ya. Sehingga si anak-anak bisa melihat bahwa ketika kita sudah memiliki pola kurikulum rumah yang sesuai dengan pola Rasul, anak-anak pun akan meniru kita gitu ya dalam berbagai hal gitu ya. Baik dari segi ritual mungkin ya, salat malamnya, saum sunnahnya gitu ya, bahasa sopan santunnya, anak akan meniru itu. Semuanya ada di dalam rumah, prakteknya di dalam rumah. Maka dari itu, hal yang paling Rasulullah utamakan dalam dasar dari pendidikan di rumah itu adalah tadi menjadi uswah gitu ya, menjaga adab serta mengajarkannya dengan penuh kasih sayang. Kita coba merefleksi dari pemaparan yang tadi, kita coba merefleksi pendidikan Islam tidak dimulai dari ruang kelas, tapi di ruang hati dan ruang keluarga. Mari kita tanya kepada diri kita, apakah rumah kita sudah menjadi madrasah yang menumbuhkan iman, bukan hanya menuntut nilai akademik gitu. Karena terkadang ibu suka merasa sangat bangga begitu ya ketika si anak dapat nilainya 100 begitu. Ibu sangat bangga ketika si anak sudah pandai berbahasa Inggris gitu ya. Tapi pernahkah ayah atau ibu merasa bangga ketika tiba-tiba anak sholat tapi gak disuruh gitu? Ataukah ada rasa lain? Malah lebih bangga gitu ya dibandingkan hasil dari akademik yang anak kita dapatkan gitu. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri begitu. Sudah sejauh apa kita memahami potensi anak-anak kita, atau sedalam apa kita sudah menanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai gitu ya, khususnya nilai-nilai ketauhidan, sehingga anak itu betul-betul bertumbuh kembang sesuai dengan fitrah yang Allah harapkan.